Ya, kelompok mana yang nah di sini ada 3 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua dan Ya, Bapak Kepala Sekolah SDK harus menjawab ini. Kalau menurut saya, kelompok yang mendapat menikmati pacuan kuda dengan baik itu di kelompok 1. Alasan saya, karena mereka sama-sama tinggi. ya baik, terima kasih itu dari Bapak Kepala Sekolah SD Arus. Ya, yang mewakili dari SD Padang, SD Kepadang. Dari saya, tolong telas dulu mana kelompok 1, mana kelompok 2. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ya, kalau menurut saya sama seperti apa yang disampaikan oleh para SDK kelompok 1. Alasannya karena tempat startnya sama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Ibu SDK harus tadi mengenai elemen itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Elemen itu adalah karakteristik dari sebuah mata pelajaran. Misalnya dalam matematika ada 5 elemen. Yang pertama bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, lalu analisis data dan peluang, seperti itu. Nah, dari elemen-elemen itu masuklah kepada capaian pembelajaran, ya, capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran, rumusan kalimat capaian pembelajaran masuk ke TP. Capaian pembelajaran yang telah dirumuskan oleh pemerintah, kita bisa menggunakan beberapa alternatif tadi untuk cara merumuskan tujuan pembelajaran. Lalu dalam rumusan tujuan pembelajaran kita buat per elemennya itu, ya per elemennya itu kan ada urutan-urutannya, tetapi belum masuk kepada alurnya, alur dalam kegiatan pembelajaran. Kita hanya merumuskan sesuai dengan kalimat per kalimat atau per paragraf dari rumusan CP. Kita rumuskan misalnya pertama tadi ambil contoh kecil pada akhir fase B. Peserta didik dapat membaca dan menulis bilangan. Kita rumuskan tujuan pembelajaran peserta didik dapat menulis. Lalu lanjutannya itu ke bawah, rumusan capaian pembelajaran kan banyak, sampai beberapa paragraf. Lalu dari situ kita merumuskan tujuan pembelajaran. Urutan-urutan pembelajaran yang telah tujuan pembelajaran yang telah kita buat, ya tidak mesti harus sesuai dengan urutan yang telah kita buat tadi. Jadi ada tahapan-tahapan, ya cara berpikir anak yang terlebih dahulu dia kuasai, ya. Ada tujuan-tujuan pembelajaran yang dengan mempertimbangkan tahapan cara berpikir anak. Misalnya dalam membaca dan menulis bilangan, dia harus bisa menulis bilangan dulu, baru dia membaca, seperti itu. Nah, misalnya yang pertama tadi kita rumuskan, saya rumus berdasarkan kalimat TP. Jadi dapat membaca dan menulis bilangan, ya, membaca dan menulis bilangan. Nah, TP yang pertama, peserta didik dapat membaca bilangan. Yang kedua, peserta didik dapat menulis bilangan. Ada peserta didik yang mungkin menulis dulu baru membaca, ya, menulis dulu baru membaca. Lalu kemudian ada peserta didik yang mungkin membaca dulu baru menulis, ya, tergantung dari kondisi peserta didik kita. Lalu ada lagi peserta didik yang langsung saja membaca dan menulis bilangan itu langsung, kedua-duanya langsung saja rumusan satu pembelajaran. Jadi itu kita guru benar-benar memperhatikan karakter dan kebutuhan peserta didik kita. Tidak harus runtut atau menurut tujuan pembelajaran yang telah kita buat. Sepemahaman saya seperti itu, Bapak. Mungkin ada yang mau menambahkan.